Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hidup alami ala Momike. Kalian ingat nggak 3 tahun yang lalu, tepatnya di episode 90, halaman rumah di bawah Momi yang samping garasi itu kondisinya kayak gini ya. Berantakan ya dulu. Sekarang juga tetap berantakan sih guys, karena aku punya kebiasaan ambrukin begitu aja sampah-sampah dedaunan, rumput-rumputan, tebangan pohon tetangga, itu aku ambrukin aja di situ supaya untuk memperkaya material organik di tanahnya. Nah, ini keadaan yang dulu ya sebelum direnovasi sampai akhirnya direnovasi itu dalam tanda kutip ya. Nah, ini cuman ditambahin bata gitu sih guys. Di samping-sampingnya udah kayak mau buat kolam renang nggak sih ini? Tinggi banget batanya. Dan ini langsung disemen. Nah, karena batanya tuh tinggi, jadi aku harus nambahin tanah lumayan banyak ke dalam itu. Itu nanti puing-puingnya diambilin sama bapak tukang, sekaligus yang bapak ini yang ngambilin tanah dari entah dari mana, nanti aku minta tanah sama dia juga. Dia bawa gerobak gitu, guys. Nah, sebenarnya sebelum dipenuhin tanahnya setinggi si batak tadi, aku minta si bapak untuk menyebar semua sampah-sampah daun ke tanah ini supaya nanti ke depannya bisa lebih subur. Nah, habis itu baru deh ditambah tanah lagi. Nah, tanahnya ini kebetulan beliau mungkin ngambil dari tanah kuburan kali ya, karena dia warna merah gitu, kayak liat gitu tanahnya. Aku nggak tahu jenisnya gimana, pokoknya kayak nggak subur gitulah, retak-retak tanah keras gitu. Nah, mungkin dia bagian dalam pas gali kuburan atau apa aku nggak tahu ya, pokoknya dia ngambil bebas sih, aku cuman mesen bawain tanah 1 gerobak gitu. Nah, terus diambruk-ambrukin aja sampai rata. Kelihatan ya teman-teman, tanahnya itu merah, terus juga tidak terlihat ada cacing kayak ada ulet gitu, nggak ada gitu ya. Jadi bener-bener kayak nggak ada kehidupan ya. Aku sebut mungkin ini tanahnya kayak tanah mati lah. Kalian boleh share ya, tanaman apa yang bisa hidup di kira-kira di tanah merah seperti ini. Tapi kedepannya karena pernah nonton video-video gardening dari luar negeri juga, katanya kalau tanaman polong-polongan alias kacang-kacangan itu adalah pionir dari tanah-tanah yang tidak subur. Itu hanya tanaman kacang-kacangan yang katanya bisa tumbuh di daerah yang nggak subur. Justru mereka tuh pionir disebut karena dia bakal menyuburkan tanah yang tidak subur itu ke depannya, karena dia mengikat nitrogen ya, di akarnya itu ada kumpulan bakteri yang mengikat nitrogen dari udara untuk mengisi nitrogen di tanah itu. Jadi menyuburkan tanah. Jadi yang pertama aku lakukan, aku nanam bunga telang di sini gitu, dan itu ternyata memang tumbuh subur banget loh guys. Hebat banget makanya, Masya Allah, tanaman polong-polongan itu ya. Dan ini aku iseng aja teman-teman nanem labu madu di tanah merah keras ini, ternyata ya tumbuh aja gitu ya, tapi ternyata kedepannya tuh nggak ada hasilnya guys, nggak ada buahnya. Entah memang karena tanahnya memang belum subur, padahal kan di bawahnya udah Momi selipin juga ya dedaunan, sampah dedaunan tadi ya, sebelum tanah merah ini ada lagi di atasnya. Tapi ternyata memang nggak ada buahnya, entah karena belum subur yang si materi daun-daun tadi belum terurai, atau memang karena kurang cahaya matahari di bawah sini, aku nggak tahu pastinya ya guys. Setelah langkah pertama tadi menanam tanaman polong-polongan ke tanah yang belum subur, yang kedua yang kulakukan adalah memberi material organik sebanyak-banyaknya di atas tanah ini. Momi banyak mengambil sampah dedaunan alias mulung di luar-luar itu, di dekat komplek. Banyak sekali sampah daun-daunan yang sudah dikumpulkan di karung oleh petugas PPSU Jakarta. Momi tinggal ambil, bawa pulang ke rumah, dan diambrukin gitu aja deh di atasnya dan disebar di seluruh permukaan tanah ini. Jadi makanya kataku, udah direnovasi tetap aja kotor ya halaman Momi ini. Dengan cara yang favorit Momi, langsung aja ambrukin di tempatnya dan terurai langsung nanti di tempatnya itu gitu. Nggak ribet guys cara begini. Cuman emang sih ya, kalau dilihat tetangga yang main ke rumah pasti aduh, Momi jadi perempuan kok ya joroknya kayak gini. Untungnya suami dan mama mertua Momi ini sudah memaklumi tabiat Momi yang seperti ini guys. Tidak hanya sekali dua kali Momi menghamburkan daun-daun coklat ke atas tanah merah ini, melainkan berkali-kali. Tuh lihat teman-teman, bunga telang yang di belakang Momi itu subur sekali ya, sampai memenuhi dindingnya.
Tetangga Momi rutin mengirimkan 2 atau 3 karung berisi daun-daun dan rumput-rumput. Akhirnya seluruh permukaan tanah merah Momi dipenuhi dengan daun-daun coklat. Akhirnya aku bisa berjalan dengan tenang di atas tanah merah ini. Yang sebelumnya kalau kena hujan, pastinya tanah-tanahnya bakal lengket di sandal jepit Momi. Berikutnya yang Momi lakukan adalah menunggu sampai semua ini berubah menjadi emas hitam yang kita tunggu-tunggu. Tiga bulan telah terlalui dan iseng Momi menggali tanah merah ini. Dan kita bisa sama-sama melihat ada lapisan hitam tipis di atas tanah merah. Itu artinya daun-daun coklat tadi sudah sebagian menjadi kompos. Walaupun tebalnya ya mungkin baru 2 cm teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Beberapa bulan kemudian, Momi mulai menanam labu madu lagi. Dan kali ini, labu madunya membuahkan hasil guys. Dan hasilnya itu gak tanggung-tanggung, buahnya itu gede, bahkan sampai 1 bijinya itu mencapai 1 kiloan. Belum pernah loh Momi menanam labu madu yang 1 buahnya menghasilkan 1 kilo buah. Seiring berjalannya waktu, kebun bawah mulai produktif. Dimulai dari labu madu tadi sampai Momi akhirnya juga bisa panen empon-emponan seperti lengkuas, temulawak, dan akhirnya juga bisa panen pisang guys. Kebun bawah ini memang cocoknya ditanam tanaman-tanaman yang tidak begitu butuh full sinar matahari karena tempatnya yang agak sedikit teduh dibanding di kebun atap. 3 tahun lamanya sudah terlewati dan bulan Oktober 2022 ini Momi mau menggali-gali tanahnya lagi, mau mencoba melihat tanah merah itu dan berapa tebal kompos yang sudah dihasilkan dari daun-daun coklat yang selama ini Momi taruh begitu saja di atas permukaan tanah merah itu. Dan tak lupa Momi membawa ember kecil untuk menampung kompos yang akan Momi temukan nanti. Kompos ini nantinya akan digunakan untuk memupuki pot-pot yang ada di kebun atap dan juga sebagai campuran media tanam. Dan begitu Momi sibakkan daun-daun coklat itu mulai terlihat emas hitam itu. Dan inilah wujud dari sampah dedaunan yang terus Momi tambahkan dari sejak 3 tahun yang lalu. Kompos subur yang diperlihatkan dengan tanda-tanda jika ia lembab dan kita kepalkan tangan, dia juga ikut mengepal. Ini adalah kompos yang kita nanti-nantikan. Dari kompos yang Momi genggam ini tercipta triliunan bakteri yang siap bekerja sama dengan akar tanaman untuk menyerap nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu cerdasnya sistem alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurai dedaunan ini menjadi emas hitam yang sangat kita perlukan untuk pertanian organik. Nah, ini sekalian kita mau panenin komposnya. Kita mau lihat tanah aslinya ada di mana dan setebal apa komposnya ya. Bismillah. Masya Allah, lihat teman-teman, tidak ada aku cacah-cacah daun-daun ini, semua terjadi dengan sendirinya. Tuh, aku tinggal panen mengeruk hasilnya, Masya Allah.
Wah, sepertinya udah mulai kelihatan rona-rona merah ini teman-teman. Nah, ini mulai kelihatan tanah aslinya. Kita gali terus ya. Tuh lihat teman-teman. Nih tanah aslinya udah mulai kecungkil sama Momi, kebawa sama Momi, teman-teman. Kita terus menggalinya. Tuh, luar biasa ya. Tebal sekali komposnya, Masya Allah. Masya Allah. Tuh lihat emas hitamku teman-teman. Lihat ini ya, tanah hitam yang sangat subur sekali. Nah, ini dia ya. Tuh lihat teman-teman, bisa lihat sendiri. Ini adalah tanah aslinya. Nah, yang di atas yang kita panen ini Masya Allah. Yang di atas yang kita panen ini teman-teman, Masya Allah sekali ya. Tuh, dah. Nah, ini tanah aslinya. Tuh. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah saya kerok-kerok tadi supaya kalian bisa lebih melihat, terekspos banget si tanah merah, si tanah mati ini. Nah, ini lihat dia perbandingannya, dan kompos yang Momi miliki itu setebal ini teman-teman. Tuh lihat berapa senti nih ya, 10 senti ada kali ya. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Lihat, dengan cara cuman ditaruh-taruh seperti ini aja teman-teman. Tuh, ditaruh, diletakkan saja di tanah berkali-kali. Setiap minggu ada 3 karung kali ada ya, terus aja. Nggak setiap minggu juga ya, kayak setiap 2 minggu sekali tuh aku dapat 3 karungan gitu dari tetanggaku. Aku ambrukin aja di sini teman-teman. Dan perilaku serampangan Momi itu menghasilkan hasil yang seperti ini. Masya Allah. Seneng banget Momi ngelihat kayak gini teman-teman, perbandingan kayak gini. Kalian begitu juga nggak punya perasaan kayak Momi? Karena Momi seneng banget Allah yang menciptakan sistem yang luar biasa indah ini. Lihat teman-teman, yang tadinya tanah mati, tidak ada kehidupan. Lihat, sampai sekarang pun tidak ada kehidupan teman-teman. Dia tidak, apa ya, kalau kita nggak nyampur mungkin dia akan selama-lamanya ya kayak gini aja. Dan kalau di sini kita nanam kayaknya ya mungkin tumbuh ya, tapi mungkin kurang subur aja ya. Atau mungkin ada sih tanaman yang jenis-jenis tertentu yang bisa hidup di tanah yang miskin hara seperti ini. Nah, inilah ya, Allahu Akbar, setebal ini Momi bisa mendapatkan kompos gratis dari alam. Masya Allah, tinggal dipanen. Dan ini kalau aku terus-terusan memanen ya nggak cukup embernya ya. Ini 1 ember kecil sih ya. Dan aku bisa memanen terus-menerus, belum lagi di sebagian sana, di bagian sini. Jadi aku nggak butuh beli kompos teman-teman ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi terus-teruslah kalian jangan menganggap sampah-sampah seperti ini tuh sampah yang harus dibakar, dimusnahkan. Banyak orang yang membakar sampah dedaunan. Aku sedih ngelihatnya ya. Sebenarnya habis dibakar juga dia berguna, karena tetap menjadi abu karbon yang bagus juga untuk kesuburan tanah. Tapi asapnya itu mengganggu sekitar teman-teman ya. Bayi-bayi, kalau ada bayi di komplek yang kalian misalnya ada yang bakar sampah, ya tentunya batuk-batuk, kasihan dong ya. Anak-anak terutama itu menghisap asap dari pembakaran sampah-sampah organik. Jadi untuk apa dibakar kalau kita bisa dengan tenang-tenang saja tanpa melakukan hal apapun bisa menghasilkan emas hitam seperti ini gitu loh ya. Jadi stop membakar sampah organik ya. Share ini semua ke saudara kalian, ke
teman-teman kalian supaya berhenti untuk membakar sampah organik ya. Ini hasilnya. Misalnya ada media tanam yang bekas gitu ya, itu Momi suburkan kembali dengan cara dicampur ini dan sekam gitu. Sekam untuk pori-porinya aja biar akarnya nggak terlalu jenuh. Kalau ke ini 100% kita jadikan media tanam, akarnya tuh nggak napas tuh, lihat dia padat banget teman-teman tuh. Ya, akarnya nggak bisa napas walaupun dia subur, tapi akar tetap perlu napas, tetap perlu rongga-rongga di dalam tanah, bukan seperti ini saja ya. 100% ini. Oh, Masya Allah, ini kok jorok Momi, kok kalau digini-giniin kok kayak enggak, ini emas hitam ya guys. Masya Allah, Allahu Akbar. Kompos yang baru saja Momi panen langsung Momi bawa ke atas untuk diracik bersama media tanam bekas untuk menyuburkannya kembali. Perbandingannya, media tanam bekas 1, kompos 1, dan sekam mentah 1. Kenapa Momi pakai sekam mentah? Karena ini lagi musim hujan, jadi supaya dia tidak terlalu menyerap banyak air. Kalau pakai sekam bakar, dia terlalu menyimpan banyak air medianya, takutnya akarnya busuk. Nah, lalu di sini Momi membawa sekam mentah. Kenapa Momi sekam mentah bukan sekam bakar? Biasanya kan pakai sekam bakar tuh. Nah, kalau sekam bakar tuh sifatnya dia menyerap air. Nanti kalau semua bahan-bahan ini semua menyerap air, nanti takutnya akarnya busuk ketika musim hujan. Jadi aku pakai sekam mentah aja, tapi sekam mentahnya tuh sebenarnya nggak yang mentah-mentah banget. Ini udah sering dikena air sama Momi. Jadi sekam mentah ada di dalam karung gede. Itu tuh sering aku siramin gitu supaya dia agak lapuk-lapuk dikit lah, nggak mentah-mentah banget gitu ya. Jadi kelihatan kan agak-agak agak mencoklat gitu, nggak putih-putih banget. Kalau yang putih banget kan terlalu bener-bener baru ya. Tapi padahal dia banyak karena dia basah ya. Jadi kita campurin aja yuk semua. Oke, kita campur-campur yuk. Teman-teman, kalau kalian misalnya merasa kayaknya, aduh komposnya terlalu sedikit Momi, itu media tanam yang bekasnya terlalu banyak dibandingkan komposnya, ya boleh aja misalnya kalian buat perbandingan 1:1:1. Jadi 1 media tanam bekasnya, 1 komposnya, 1 sekam mentahnya. Bebas aja ya teman-teman, pakai feeling aja lah. Udah kayak masak kita ini, pakai feeling aja. Kurang asin nih, tambahin garam. Kurang gembur, nah tambahin sekamnya, gitu aja lah, ya kan? Terus kalau dipegang-pegang di misalnya tanahnya kita basahin, kita pegang-pegang gini nih media tanam jadinya, tapi dia nggak gumpel, oh berarti kurang ini nih, kurang kompos gitu. Karena media tanam yang subur itu kalau kita basahin nanti setelah kita campur ya, kita basahin nih, terus kita gumpel kayak gini, dia tuh harusnya tuh bukan kayak gini, bukan pecah kayak gini, tapi harus gumpel gitu loh ya. Jadi itu berarti kandungan organiknya cukup gitu. Kita aduk-aduk dulu ya. Kalau kurang ya udah tambah kompos lagi, kita ke bawah lagi dah, ke lantai 1 lagi, kerok-kerok lagi kompos yang di bagian bawah, terus ke atas lagi deh. Nah, setelah tercampur sempurna seperti ini teman-teman, kita siramin pakai air hujan juga. Kalau Momi tuh nggak mau pakai air baru ya, sayang air di bawah tanah dipakai. Mending kita pakai air yang kita tampung air hujan itu. Dan sekarang kita ambil seperti ini teman-teman. Terus kita ambil, terus kita coba gerumpelin, dikumpalkan gitu seperti ini. Terus kita, nah ini, wah sepertinya cukup sih. Dia tidak pecah-pecah kayaknya ya, campuran dari kompos itu. Sepertinya sih, tapi kayak masih berpasir ya guys. Bentar. Kayaknya masih kayak kurang ngepel ya guys. Tuh kayak masih ancur-ancur gitu. Mungkin kurang komposnya. Baiklah teman-teman, Momi ke bawah dulu, ambil lagi 1 ember kompos. Sebenarnya paling enak nyuruh orang ya. Males banget ke lantai bawah lagi, dah. Suami bisa disuruh kagak ya? Janganlah.
namanya berkebun sendiri, ya udah harus rela capek, naik turun tangga, anggap olahraga. Oke teman-teman, aku udah ke bawah lagi tuh. Aku bawa 1 ember kecil lagi kompos. Campurin lagi guys. Tuh, aku tambah lagi guys. Kita aduk-aduk lagi. Oke teman-teman, sudah selesai diaduk-aduk semua dan kupikir cukup. Nih lihat teman-teman. Tuh lihat ya. Nah sekarang Mumi ambil tanahnya, terus aku kepalkan. Tuh lihat, dia ngepal tapi berpori guys, karena ada sekam mentahnya. Tuh lihat, dia berpori. Nih, Mumi mau nanam seledri pakai pot-pot yang 3 liter sama 5 liter. Ini 5 liter sih ini. Oke teman-teman, sudah dulu videonya. Pokoknya ini tanah yang udah siap kalian tanami. Langsung aja, nggak usah didiem-diemin lagi, langsung aja nggak apa-apa. Mau didiemin dulu juga nggak apa-apa. Kenapa bisa langsung dipakai? Karena itu kan kompos bukan yang baru, tapi yang udah lama ya, mungkin 6 bulanan lebih dari bawah tadi. Itu adalah kompos yang sudah sangat lama, makanya sudah ditinggalkan oleh binatang-binatang tanah. Kebanyakan cuman cacing tadi aku lihat ya, udah nggak ada lagi yang namanya kumbang-kumbang, pemakan akar tanaman itu sudah nggak ada lagi. Jadi ini sangat aman untuk langsung dipakai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Happy composting guys.